Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini saya akan sedikit menginformasikan hal yang penting ya. Saya rasa sekarang untuk isi ulang gas LPG harganya juga sudah lumayan mahal. Dan kalau tabung yang 3 kilo juga agak sulit untuk kita mencari atau isi ulangnya, kadang-kadang harus ngantri. Tabung yang besar harganya juga sudah lumayan mahal ya. Nah, untuk menghemat penggunaan gas LPG yang kita pergunakan, ini ada beberapa tips atau cara kita menyiasati supaya gas kita dalam mempergunakannya lebih hemat ya. Jadi ada cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat dalam penggunaan gas LPG ya. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa lebih hemat lagi dalam penggunaan gas LPG ya, terutama dari komponen-komponen yang bisa mendukung kita dalam mempergunakan gas LPG supaya lebih hemat ya. Nah, untuk poin yang pertama, tips yang pertama ya, sebelum kita mempergunakan kompor gas yang kita pergunakan, pada saat kita mengganti tabung gas LPG, diusahakan regulator kepasang tidak terjadi bunyi ngeses. Jadi kita tidak perlu berkali-kali memasang regulator ke tabung. Karena apa? Kalau berkali-kali gas sudah keluar, kalau ngeses itu akan membuang gas secara cuma-cuma. Jadi sebelum kita pasang regulatornya, pastikan dulu kondisi karet sealnya ini betul-betul yang bagus, sehingga kita tidak bolak-balik masang ya, tidak bolak-balik masang. Kalau kita masang ngeses, gas sudah terbuang, kita ganti sealnya, dipasang lagi, masih ngeses lagi, itu gasnya akan terbuang sia-sia. Walaupun itu jarang ya, tapi itu salah satu cara menghemat ya, menghemat, jadi gasnya tidak terbuang sia-sia. Begitu dibuka segelnya, Anda pastikan karet sealnya ini betul-betul kondisi bagus, sehingga sekali kita pasang regulator semacam ini tidak bolak-balik dan tidak ngeses ya, tidak ngeses. Dan ini salah satu faktor pertama ya untuk menghemat gas. Jadi jangan terlalu sering masang regulator karena ngeses, gasnya akan terbuang sia-sia ya. Kemudian tips yang kedua supaya kita lebih hemat dalam menggunakan kompor gas setelah regulatornya tidak ngeses, pastikan kondisi nyala kompornya pun juga tidak sulit ya. Apalagi kalau kita menggunakan kompor yang model elektrik semacam ini, cara mempergunakannya supaya nanti tidak terbuang sia-sia gasnya dengan cara yang sangat sederhana ya. Jadi kalau misalkan kita sudah hidupkan knob semacam ini, jangan terlalu lama kita mencet ininya. Sekali pencet harus langsung hidup ya. Karena kalau kita sudah puter knob kompor ini, gasnya sudah terbuang. Kalau kita tidak cepat-cepat mencet on off-nya ini, gasnya sudah terbuang sia-sia ya. Apalagi kalau misalkan kompor yang manual itu sulit dinyalakan, itu akan terbuang sia-sia gasnya. Sekali cetet gas keluar tidak jadi api, sekali cetet gas keluar tidak jadi api. Itu salah satu yang menyebabkan kita kurang hemat ya. Jadi pastikan kondisi kompor kita betul-betul normal dan sekali cetet langsung nyala, maksimal 2 kali nyala. Kalau katakanlah kita sulit dinyalakan semacam ini, misalkan sulit dinyalakan, ini jarak tombolnya kan jauh ya. Jadi diusahakan secepat mungkin kita putar knobnya, ini gas sudah keluar, kita putar knobnya, dipastikan langsung dipencet, jadi langsung hidup, gas tidak terbuang sia-sia. Secepat mungkin kita diusahakan untuk langsung memencet tombol on off-nya ya. Kalau kita menggunakan kompor manual yang pakai baterai pemukul cetak-cetak itu tidak langsung hidup, sebelum Anda serviskan kompornya, kalau mau dipergunakan sebaiknya kita menggunakan bantuan korek. Jadi kita puter knobnya semacam ini, kita puter, langsung kita koreki supaya apa? Gasnya tidak terbuang sia-sia ya. Jadi kalau kompor-kompor yang berkendala, kalau sulit nyalanya, itu akan memperboros kita menggunakan gas ya. Jadi
Tip yang kedua, pastikan kompor kita betul-betul kondisinya normal dan tidak bermasalah dengan pengapiannya atau pematiknya. Ya, jadi kalau kita mempergunakannya secara cepat, gas itu akan lebih hemat. Ya, poin yang kedua, komponen kompor gas harus betul-betul kondisi normal dan tidak nyala merah. Kalau nyala merah, masa Anda lama, kemudian gasnya akan boros. Ya, kemudian tip yang ketiga, ya, kita jangan terlalu sering menghidupkan kompor. Begitu pergantian memasak, kita kembali menghidupkan kompor. Habis menggoreng, kita matikan, kemudian kita menghidupkan lagi. Itu akan memperboros kita. Ya, sebaiknya begitu kita sudah selesai menggoreng, semacam ini sudah selesai menggoreng, jangan sampai dimatikan kompornya. Kita angkat wajannya semacam ini, kemudian langsung kita pindahkan panci yang dipakai untuk menanak air. Ya, jadi tidak perlu kita begitu sudah selesai langsung kita matikan, kemudian baru kita hidupkan lagi, baru kita menanak air. Kita persiapkan dulu selanjutnya apa yang akan kita masak, itulah yang harus kita sediakan. Jadi posisi kompor masih hidup, baru kita tumpangin. Ya, sekali lagi begitu kita sudah selesai menggoreng, posisi kompor masih hidup semacam ini, tidak perlu kita matikan kompor untuk mengangkat gas menghidupkan lagi, tapi kita angkat habis gorengan semacam ini, pancinya kita turunkan, baru panci untuk menanak air kita tumpangkan, sehingga kita tidak akan membuka kenop-kenop kompor ini secara terus menerus. Ya, tidak akan membuka kenop kompor secara terus menerus. Apalagi kalau kompornya itu pakai kompor yang manual. Ya, kalau kompor manual itu biasanya kalau sulit dinyalakan itu akan terbuang gas kita di pengapiannya. Ya, jadi begitu sudah selesai menggoreng atau selesai menanak air semacam ini, tidak perlu kita matikan kompornya, tapi langsung kita siapkan panci yang akan kita pergunakan selanjutnya. Secepat mungkin, karena itu akan menghemat kita waktu, juga menghemat penggunaan gas kita. Ya, jadi jangan terlalu sering kita menghidupkan kompor, karena itu akan membuat gas kita cepat habis. Ya, sekali kita masak sudah selesai menggoreng, panci sudah siapkan, langsung kita tumpangkan. Yaitu yang ketiga, caranya sederhana, tapi insya Allah bisa membantu kita untuk lebih menghemat penggunaan gas yang kita pergunakan. Ya, kemudian kalau misalkan kita sudah selesai matang, ya sudah selesai menggoreng semacam ini, ya, yang ketiga, 4 itu tipsnya. Kalau sudah selesai menggoreng, kompor sudah dimatikan, diusahakan segera diangkat, tujuannya supaya pengapiannya itu tidak memuai atau tidak melengkung. Ya, kita turunkan, baru kita nanti angkat untuk kita lakukan perawatan pada kompor gas yang kita pergunakan, sehingga kompor kita tidak rewel, tidak macet. Ini berlaku untuk kompor apa saja, merek apa saja, baik kompor kaca, kompor manual, kompor yang elektrik, itu tetap kuncinya di pengapian dan pada saat kita menggunakannya. Apalagi kalau kompor yang tanam itu biasanya agak lama kita menekan tombolnya, kita putar, baru nanti akan kita tahan, baru hidup gasnya, baru hidup apinya. Itu yang akan mempercepat gas kita cepat habis. Ya, jadi sekali lagi dari poin-poin 3 poin ini untuk kompor yang paling utama, jangan sampai kompor kita sulit untuk dihidupkan dan nyala apinya merah. Ya, jangan sampai kompor kita sulit dihidupkan dan apinya merah. Itu boros nanti penggunaan kita. Ya, jadi untuk menghemat penggunaan kompor gas kita, seyogyanya jangan sampai kita terbuang sia-sia gas yang kita pergunakan tanpa ada api yang keluar dari tungku kompor. Ya, kemudian yang keempat, ya, jangan perbolehkan suami Anda nyulet rokok di kompor. Ya, jadi kalau hanya untuk merokok pakai korek, terkadang kalau korek nggak ada, kita merokok pakai kompor, itu yang akan menghemat, yang akan memperboros penggunaan gas yang kita pergunakan. Ya, jadi ada tips atau cara yang sudah saya sampaikan ini untuk menghemat penggunaan kompor gas. 3 faktor itu kunci yang paling utama supaya gas kita lebih hemat, bertahan agak lama, kemudian kita bisa mempersempit pengeluaran kita untuk selalu, ya, beli gas terus. Ya,
tabung 3 kilo sekarang sudah mulai agak susah untuk mengisi ulang, sementara tabung yang LPG besar harganya juga lumayan mahal. Ya, semoga tips sederhana ini bisa dipahami, bisa dipraktekkan, dan bisa membantu kita dalam menghemat penggunaan kompor gas. Sekali lagi, jangan terlalu sering kita memasang-masang regulator karena ngesas-ngeses, gas terbuang sia-sia dan akan memperboros kita. Kemudian yang kedua, jangan terlalu lama kita memindahkan panci kompor. Begitu selesai, tidak perlu kita matikan kompor untuk menghidupkan lagi bergantian panci, tapi langsung angkat, tumpangkan panci selanjutnya. Ya, kemudian kompor kita jangan sampai sulit untuk dihidupkan, jangan sampai sulit untuk dinyalakan, atau jangan sampai nyala kompornya merah. Ya, semoga info ini bermanfaat buat kita semua, dan pergunakan gas kita sehemat mungkin. Ya, sehemat mungkin. Ya, itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.